Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, ini saya mau bikin tutorial cara tanam anggur dengan cara grounding ya. Pertama, kita lobangi dulu untuk lubang tanamnya ya. Ini sesuai cara saya yang pernah saya jalani, yang sering saya jalani dari dulu sampai sekarang. Untuk proses tanam, biasanya saya bikin lubang kurang lebih minimal 50 cm persegi. Kalau teman-teman nggak males ya, bikin lubang 80 cm persegi. Karena apa? Kalau dibikin luas, kalau dibikin lebar lubangnya, nanti tempat perakaran lebih leluasa ya, nggak seperti yang lubang-lubang kecil gitu. Jadi untuk perkembangan akar lebih cepat. Dan untuk media tanamnya biasanya saya cuma pakai tanah bekas galian sama sekam busuk. Kalau ada sekam bakar boleh dipakai juga, lebih baik. Kalau nggak ada, pakai sekam seadanya, mau sekam busuk atau sekam lapuk nggak masalah ya, yang penting nanti dirawat dengan baik. Untuk penanaman, kalau yang nggak ada lahan, usahakan cari lokasi yang kiranya terkena panas full ya, atau setengah hari gitu. Kalau sudah kita lubangin, nanti kita proses tanamnya kan, kita olah medianya, kita campur. Setelah kita campur, nanti kita balikin ke dalam lubang lagi. Lubang yang kita timbun sama media tanam tadi, yang udah kita campurkan tadi, nanti kita siram setiap hari kurang lebih 1 mingguan lah ya, biar lembab, biar basah. Nanti kalau udah ada bibitnya baru kita tanamin bibit. Usahakan kalau cari bibit, utamakan pilih yang akarnya sudah tua. Jangan sekedar melihat tampilan daun saja ya. Daun bukan daun yang lebar, yang apa itu, nampak vigor bibitnya, itu enggak jaminan. Yang penting kualitas akarnya gitu. Terlebih nanti kalau akarnya sudah coklat, berarti tunasnya sudah coklat, biasanya gitu ya. Setidaknya walaupun masih hijau tapi udah keras gitu. Kalau akarnya sudah tua, nanti kalau di grounding mungkin walaupun kecil 4-5 daun. Kalau di tempat yang full panas, penanamannya di musim kemarau, itu pertumbuhannya lebih cepat. Insya Allah 2 bulan bisa sampai 2 meter. Itu pengalaman yang saya alami dari dulu sampai sekarang seperti itu. Karena itu tadi akarnya sudah tua ya, bibitnya sudah tua gitu. Walaupun kecil pun nggak apa-apa. Saya kalau tanam malah yang kecil-kecil, bukan yang gede-gede. Yang gede bibitnya aku jual, yang kecil tak tanam sendiri. Terus untuk ini, kalau sudah kita tanam, nanti kita pupuk. Kalau ada kotoran kambing, coba kita rendam kotoran kambing itu, kita campurkan sama E4. Kalau pakai wadah ember atau apa gitu ya, kita kasih sedikit aja lah. Kalau ember yang diameter 10 liter, kita kasih kurang lebih 1 gayung gitu kotoran kambingnya. Nanti kita kasih E4 kurang lebih 2 tutup atau 3 tutup gitu. Nanti kita kasih air, kita tutup, kita aduk. Kalau sudah diaduk, nanti didiamkan selama beberapa hari, tapi setiap 3 atau 4 hari sekali diaduk ya, biar bakterinya itu cepat terurai gitu. Kalau sudah 1 bulan, nanti kita ambil
kita ambil 1 gelas atau berapa gitu, kita ambil 1 gelas, nanti kita campurkan air 10 liter buat nyiram tanaman biar tanamannya tetap sehat, tetap subur kan. Hasil fermentasi yang kita ambil tadi, karena kita ambil segelas, jadi kita harus menambahkan air segelas juga ke dalam pupuk tadi yang kita ambil gitu. Jadi biar pupuknya itu nggak habis-habis, kan kita makainya jarang-jarang ya, kita pakai mungkin kurang lebih 1 minggu sekali gitu, kita pupuknya 1 minggu sekali. Terus sambil ditambahin pupuk kimia, biasanya saya pakai merek dagang Ponska ya, mau itu yang subsidi maupun yang non subsidi. Kalau sekarang susah udah cari yang subsidi, nggak dapat jatah. Jadi belinya yang non subsidi, yang putih, yang Ponska Plus, atau bisa juga pakai NPK yang kandungannya 15 15 15 atau yang 16 16 16. Itu bagus itu untuk masa vegetatif ya. Kita kasih kalau pakai pupuk kimia, kalau cuma 1 bibit atau 2 bibit, setiap 1 sendok teh kita campurkan air 2 liter. Untuk pupuk daun biasanya saya pakai Digro. Kalau nggak salah 1 botolnya itu 150.000 atau berapa gitu. Kita semprot interval 2 minggu sekali ya, biar pertumbuhannya cepat. Kalau bagi saya yang penting tanaman itu tetap sehat, cepat gede dan subur pertumbuhannya gitu. Jadi kalau kita tanam di musim kemarau, melewati musim penghujan, nanti musim kemaraunya itu di awal kemarau kita sudah bisa pembuahan. Biasanya saya nggak mikir habis banyak, itu nggak tak pikir, yang penting pohonnya cepat gede gitu. Yang penting dalam tempo 1 tahun itu bisa mendapati hasil panen gitu. Kalau bibit dari kecil, usahakan disemprot pakai insektisida yang sistemik, apapun merek dagangnya ya. Kalau saya biasanya pakai merek dagang Imidor atau Imidazal, yang intinya bahan aktifnya imidacloprid. Itu untuk insektisidanya. Untuk fungisida saya pakai Antrakol sama Mistartop. Kita aplikasikan setiap 3 atau 4 hari sekali. Untuk insektisida sama fungisida dalam pemakaian jangan lupa pakai perekat ya. Karena kalau kita pakai perekat, insya Allah aman. Kalaupun ada hujan, masih ada kandungan-kandungan yang masih menempel pada daun gitu. Untuk kembali lagi ke pupuk ya, pupuk kita gunakan setiap seminggu sekali. Untuk insektisida kita gunakan 3 hari sekali atau 4 hari sekali. Fungisida pun sama, 3 atau 4 hari sekali. Setiap kali penyemprotan saya selalu pakai campuran perekat. Jadi saya aduk dulu di ember, kemudian saya aduk. Setelah saya aduk, saya aplikasikan semprotnya ya. Kalau penyemprotan untuk dosis di dalam kemasan biasanya ada itu untuk ininya, aturan pakainya ya. Jadi kalau dalam pemakaian ini, kalau pemakaian baca aturan pakai ya, biar nggak overdosis tanamannya. Kalau overdosis nanti bisa minum bodrek banyak nanti. Mohon maaf, saya sering ngerokok ini. Jadi kalau nggak ngerokok itu nggak seger gitu. Jadi santai aja ya. Yang penting apa yang saya sampaikan semoga ada manfaatnya buat teman-teman semua. Karena kita menanam itu kalau bisa 1 kali, kita tanam 1 kali untuk selamanya ya.
untuk seumur hidup lah gitu. Kalau kita membuat primer, kita kasih penopang yang lurus ya, biar pohonnya itu lurus. Kalau sudah primernya sudah naik ke atas para-para, biasanya itu saya biarkan mungkin didapati 1 meter atau 2 meter gitu. Biasanya baru saya potes bagian ujungnya biar tunas-tunas air itu berkembang. Jadi saya tuh nggak pernah dari dulu itu membuat sekunder, itu nggak pernah, membuat tersier pun nggak pernah. Jadi tersier itu saya memanfaatkan melalui dari tunas air. Tunas air kita rawat, kan kalau pertumbuhannya vigor, pertumbuhannya cepat, itu kita potes ujungnya, nanti didapati beberapa tunas air yang tumbuh dengan vigor juga. Itu tunas air nanti kita jadikan sebagai tersier. Nanti kalau paling ujung sudah tumbuh lagi kurang lebih sekitar berapa ya, sekitar 1,5 meter atau 2 meter itu kita potes lagi bagian ujungnya, nanti didapati beberapa tersier lagi. Dan itu saya lakukan sampai beberapa kali sampai saya rasa cukup gitu aja. Kita mau main di tersier berapa gitu. Kalau sudah gitu, nanti kalau udah waktunya pembuahan ya kan, nanti kita pupuk generatif. Kalau untuk pupuk vegetatifnya saya cuma pakai Ponska. Kalau ada pupuk kandang kita kasih pupuk kandang, kalau nggak ada ya kita pakai pupuk kimia semua. Tapi setidaknya dalam 1 tahun 1 kali kita selalu berikan pupuk kandang. Jadi biar ada keseimbangan gitu, kasihan tanah kita nanti tanah kita itu mati gitu. Kalau dalam masa generatif ya, tadi udah masuk di generatif, biasanya saya pakai pupuk MKP sama ini apa, KNO 3 putih. Saya aplikasikan semprot setiap minggunya gitu. 2 bulan sebelum pruning kita pupuk sama MKP. 2 bulan sebelum pruning ya, kita sudah masukkan pupuk MKP sama KNO 3 untuk merangsang bunga biar hasilnya nanti maksimal gitu. Setiap bulannya, 1 bulan sekali kita kocor. Untuk dosisnya kira-kira aja, yang penting pohonnya nggak overdosis, karena besar kecilnya pohon itu takarannya nggak sama ya. Biasanya ada teman-teman dosisnya berapa, karena kita nggak tahu kondisi pohonnya gedenya seberapa, jadi kita nggak bisa jawab gitu. Kalau sudah kita kasih pupuk itu setiap minggunya kita semprot ya, kita semprot. Dan jangan lupa fungisidanya juga diaplikasikan biar tanamannya tetap sehat, nggak terserang jamur. Karena kalau terserang jamur biasanya kalau dipangkas itu zong, nggak keluar bunga gitu, cuma keluar tunasnya aja. Yang penting jaga kesehatan pohonnya, jangan sekedar mengandalkan pupuk. Kesehatan juga selalu diperhatikan di bagian batang, bagian kulit, bagian daun. Itu sangat rentan sekali sama jamur-jamur. Kalaupun kita sering rutinitas dalam penyemprotan, kadang itu kan dalam kita mengontrol, kita ngeliatin pohonnya itu kadang sering kecolongan gitu, entah di bagian mana itu ternyata ada yang terindikasi jamur. Kita nggak tahu kalau itu kena jamur. Dalam pengamatan itu sangatlah penting, jangan sampai teledor ya kawan-kawan ya. Ini memang saya niatkan untuk berbagi pengalaman sama teman-teman, biar teman-teman juga bisa merasakan hasil yang maksimal. Mudah-mudahan tanaman teman-teman semua tetap sehat, tetap subur, dan hasilnya melimpah ya. Amin.
setelah kalau kita sudah aplikasikan pupuk, kita stres air ya, karena sudah 1 bulan berjalan aplikasi pupuk, kita lakukan stres air, jangan disiram sama sekali. Untuk yang di pekarangan sama yang di areal bebas di persawahan itu perlakuannya sangat beda jauh. Jadi jangan memperlakukan tanaman yang di sawah atau yang di benar-benar skala kebun yang terbentang luas itu aplikasinya seperti di lahan pekarangan, karena penguapannya beda, penguapan tanahnya juga beda gitu, perlakuannya juga berubah total, jangan disamakan. Kalau sudah stres air, usahakan stres airnya itu maksimal 1 bulan sekalian, dan pupuknya jangan berhenti ya selama stres air itu, tetap kita pupuk tapi nggak kita siram banyak-banyak gitu, kita kasih makan tapi jangan sampai pohonnya itu tumbuh. Kalau sudah kita pupuk MKP, nanti kita genangi. Kalau stres airnya sudah cukup, kita genangi selama 2 hari 2 malam. Untuk hari yang ketiga kita lakukan pemangkasan. Kita harus cepat karena tempo dalam waktu 4 hari setelah digenangi biasanya itu tunas itu pada bermunculan, karena tadinya stagnan karena terkena air, jadi dia akan tumbuh dengan cepat. Jangan sampai kecolongan, karena tunas-tunas yang tumbuh nanti bisa membawa bunga dengan sendirinya ya, karena kita melakukan pangkas cabang tua gitu, pruning, bukan potes pucuk lagi. Kalau potes pucuk beda lagi ya. Kalau sudah kita pangkas, jangan lupa fungisida tetap berjalan. Kita waktu pangkas setelah 1 minggu, beberapa hari, kalau teman-teman takut nanti bisa diaplikasikan di hari keberapa gitu untuk mulai pemupukannya. Biasanya saya pupuknya itu 1 minggu sebelum pangkas, malah saya kasih urea biar membantu pembesaran matabat dan munculnya tunas gitu. Kalau sudah tumbuh tunas dari pruning, setelah 10 hari biasanya mulai tumbuh tunas ya. Dalam waktu ini ketika mulai munculnya tunas, teman-teman harus hati-hati. Di situ ada yang namanya hama yang memakan daun di kala malam hari. Itu harus benar-benar dikontrol. Saya sampai sekarang belum nemu insektisidanya yang merek apa, yang kandungannya apa, saya belum tahu. Karena kemarin saya cuma mengandalkan ini manual, saya ambilin hewan-hewannya itu, karena kalau ada tunas yang baru muncul biasanya itu langsung dimakan habis gitu. Jadi antisipasi ya teman-teman ya, ekstra hati-hati, jangan sampai kecolongan. Kalau sudah dikontrol, nanti jangan lupa ini apa itu, fungisida tetap jalan biar buahnya nanti maksimal ya, bisa bagus gitu, sampai tumbuhnya bunga gitu. Kalau sudah tumbuh bunga, usahakan airnya jangan sampai putus, genangi terus, setiap 3 hari sekali harus tergenangi. Setiap harinya kita kontrol untuk media tanahnya, kira-kira sudah lembab atau sudah kering atau masih basah, selalu kita kontrol ya, jangan sampai kekurangan air. Kalau kekurangan air biasanya itu daunnya lemas, karena kalau tanam di lahan bebas itu penguapannya itu luar biasa. Jadi kalau teman-teman tanam harus diperhitungkan ya, benar-benar diperhitungkan air yang kita pakai untuk penyiraman itu kuat atau enggaknya gitu. Jangan sampai mengandalkan ambisinya saja yang tinggi, kita harus memperhitungkan juga. Karena kalau pas lagi pembuahan
itu airnya kebutuhannya sangat banyak sekali. Bisa dibilang per hari per pohonnya itu menghabiskan kurang lebih 30 atau 50 liter per harinya itu. Itu kalau pohon usia 1 atau 2 tahun. Itu kebutuhannya segitu. Oke, gitu aja dulu. Nanti untuk yang selanjutnya nanti kita bahas di lain waktu ya teman-teman. Cukup sampai di situ dulu. Semoga ada berkah dan manfaatnya buat teman-teman semua. Kalau mau dijalani silakan, kalau mau ditiru silakan, kalaupun enggak apa-apa. Itu hanya apa yang saya jalani selama ini, dan alhamdulillah hasilnya bagus di saya. Jadi nggak perlu diperdebatkan, itu hanya pengalaman saya pribadi ya yang saya utarakan. Jadi harapan saya tetap buat teman-teman semua itu mendapati hasil yang maksimal. Semoga lebih maksimal dari hasil saya yang saya dapati selama ini ya, lebih bagus hasilnya gitu. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.